yang dari Unpad dipersilakan untuk sosialisasi, dan nanti juga ada kakak kelas kalian yang di hadapan kalian ya sudah terlihat. Ada yang dari UPI, ada yang dari UIN, dan juga di belakang ada yang dari Polban dan Poltekkes. Ya, silakan kepada Akang Teteh yang dari Unpad, saya persilakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik ya. Perkenalkan, kami dari Bandros Gamaban, yaitu keluarga mahasiswa Bandung Unpad, akan menjelaskan mengenai Universitas Pajajaran. Nah, Unpad itu memiliki 4 lokasi kampus yang berbeda nih teman-teman, yaitu ada di Jatinangor, ada di Bandung, di Pati Ukur, dan ada di Ardesari Garut, dan juga ada di Pangandaran. Nah, lalu untuk fasilitas yang ada di Unpad, itu Unpad itu memiliki asrama atau pemondokan, fasilitas kesehatan, lalu juga ada fasilitas olahraga, ada ruang pertemuan, dan juga ada yang sangat identik nih dari Unpad Jatinangor, yaitu ada odong-odong. Nah, odong-odong itu merupakan sarana transportasi yang ada di Unpad Jatinangor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Fakultas Saintek yang ada di Universitas Pajajaran. Nah, yang pertama itu ada Fakultas Kedokteran Gigi atau FKG. Nah, kedokteran gigi Unpad ini telah ada dari tahun 2003, dari tahun 59 dan 2003 itu sudah membuka kelas internasional. Nah, FKG juga memiliki rumah sakit gigi mulut yang ada di kampus Sekeloa. Nah, itu tuh untuk apa sih? Untuk mahasiswanya itu untuk ini untuk apa sih praktikum gitu. Oke, selanjutnya ada Fakultas Kedokteran. Nah, di Fakultas Kedokteran ini memiliki 3 jurusan, yaitu ada pendidikan dokter, kedokteran hewan, dan kebidanan. Nah, untuk prospek kerjanya itu, banyak ya teman-teman bisa menjadi dokter umum, industri farmasi, bidang manajerial, lalu untuk kedokteran hewan bisa menjadi legislasi veteriner, media reproduksi, taman satwa, dan untuk kebidanan juga bisa menjadi seorang bidan, dosen, pekerja medis. Oke, selanjutnya. Nah, fakultas yang ketiga itu ada fakultas keperawatan. Nah, FKUP 4 ini memiliki prospek kerja yang cukup bagus nih teman-teman, yaitu bisa jadi sebagai perawat, sebagai kepala rumah sakit, dan juga sebagai pengelola home care. Oke, boleh selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya adalah prospek kerja dari Fakultas Psikologi. Yang pertama antara lain bisa menjadi seorang psikolog, ahli psikometri, ataupun sebagai pengajar psikologi. Next. Lalu yang selanjutnya adalah Fakultas MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di mana MIPA ini merupakan salah satu fakultas dengan jurusan yang paling banyak di Unpad. Antara lain dari program studi matematika, prospeknya bisa menjadi seorang tenaga pendidik ataupun sebagai programmer. Dari prodi fisika bisa bekerja sebagai seorang ilmuwan atau sebagai dosen. Dari kimia bisa menjadi seorang ahli kimia ataupun ahli biokimia. Next. Kemudian dari prodi biologi bisa bekerja sebagai seorang ahli biologi ataupun sebagai seorang teknisi proses biofuel. Dari statistika bisa bekerja sebagai seorang ahli statistik ataupun sebagai analis riset operasional. Kemudian ada prodi aktuaria bisa bekerja sebagai seorang aktuaris ataupun agen asuransi perjalanan. Next. Kemudian ada geofisika, bisa bekerja sebagai ahli tambang dan geologi ataupun ahli teknik minyak. Kemudian dari teknik elektro bisa bekerja sebagai ahli teknik elektronik maupun sebagai ahli listrik. Dan yang terakhir adalah dari teknik informatika. Nah, dari teknik informatika ini bisa bekerja sebagai seorang analis sistem komputer maupun sebagai seorang programmer. Next. Nah, selanjutnya dari rumpun Saintek itu ada Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian itu ada 3 program studi, yaitu yang pertama ada agribisnis, agroteknologi, dan agrotekpreneur. Agribisnis itu prospek kerjanya ada manajer agribisnis, dosen, bahkan sampai konsultan pertanian. Dan agroteknologi itu prospek kerjanya bisa jadi Kementerian Pertanian, instansi pemerintahan, dan industri pangan. Kalau agrotekpreneur, prospek kerjanya itu pengusaha pertanian. Next. Nah, selanjutnya ada Fakultas Peternakan. Nah, ini tuh cuma ada 1 program studi, yaitu ilmu peternakan, yang prospek kerjanya tuh nanti bisa jadi wirausahawan di berbagai bidang industri, instansi pemerintah, agrowisata, maupun konsultan peternakan.
Nah, selanjutnya ada Fakultas Teknik Geologi. Ini juga cuma memiliki satu program studi, yaitu Teknik Geologi. Nah, untuk kedepannya prospek kerjanya bisa bekerja di perminyakan maupun pertambangan. Selanjutnya ada Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Di sini tuh fakultas ini memiliki 3 program studi. Yang pertama ada Teknik Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, dan Teknologi Pangan. Prospek kerjanya itu ada bisa bekerja di instansi pemerintah, perkebunan, industri hasil pertanian, konsultan teknik, staf pengembang produk, ahli gizi, maupun programmer. Next. Nah, selanjutnya ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau yang sering disingkat dengan FPIK. Nah, terdapat 3 program studi untuk jenjang S1, yaitu ada Perikanan, Ilmu Kelautan, dan Perikanan di kampus Pangandaran. Untuk prospek kerjanya bisa dilihat di slide di sebelah kiri ini adalah prospek kerja dari yang Perikanan, sedangkan di sebelah kanan adalah prospek kerja dari Ilmu Kelautan. Seperti itu. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah Fakultas Farmasi. Fakultas Farmasi ini cuma ada satu program studi S1, yaitu dengan prospek kerja, yaitu sebagai apoteker, sebagai rumah sakit, bisa bekerja rumah sakit, di laboratorium dan klinik, instansi pemerintahan, di BPOM, dan Kementerian Kesehatan. Sekian fakultas-fakultas Saintek, kemudian ada Fakultas Sosum yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada Fakultas Sosum. Jadi di Fakultas Sosum ini ada 3 fakultas lagi, ada FISIP, FEB, sama FIB. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang FISIP. Nah, di FISIP ini totalnya ada 12 jurusan, teman-teman. Jadi FISIP itu fakultas yang jurusannya paling banyak. Nah, di FISIP ini, jurusan yang paling banyak peminatnya dan persaingannya ketat banget itu hubungan internasional atau HI. Nah, ini aku kebetulan juga anak HI. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama politik internasional, pokoknya kalian pasti cocok deh masuk HI. Terus ada KESOS atau kesejahteraan sosial. Ini tuh bakal belajar tentang kewirausahaan sosial. Nanti kerjanya jadi social workers gitu. Terus ada ilmu pemerintahan dan ada juga ilmu politik. Nah, bedanya itu kalau ilmu pemerintahan itu lebih belajar ke tentang aparat pemerintahannya. Kalau ilmu politik itu tentang analisis perilaku politiknya gitu. Terus selanjutnya ada antropologi dan ada juga sosiologi. Banyak yang bilang mereka tuh sama, padahal tuh beda. Kalau antropologi itu belajar tentang manusia secara individu, bentar dihubungin sama budaya dan asalnya. Kalau misalnya sosiologi itu tentang interaksi antar masyarakatnya gitu. Terus kalau administrasi bisnis itu belajar tentang entrepreneur dan intrapreneur. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada administrasi publik, tadi ilmu politik, dan D4-nya ada administrasi keuangan publik, terus administrasi pemerintahan, bisnis logistik, dan kearsipan digital. Nah, next. Nah, baik teman-teman, di sini aku mau ngejelasin soal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apa aja sih jurusan yang ada di FEB U4. Nah, sedikit info dulu, FEB U4 ini merupakan salah satu 4 fakultas terlama yang ada di U4. Nah, di sini ada jurusan akuntansi, program S1, yang memiliki prospek kerja keuangan perbankan, ada di angkutan perusahaan, ataupun perusahaan perpajakan. Ada juga jurusan yang sangat sengit banget nih, persaingannya ada manajemen, yang memiliki prospek kerja bidang pemasaran, manajemen SDM, dan juga konsultan. Ada juga ekonomi studi pembangunan, atau bisa juga hampir mirip sama ilmu ekonomi yang fokusnya itu tentang teori-teori ekonomi pembangunan gitu. Bisa prospek kerjanya di instansi pemerintahan, ada Bappenas, Bapeda, BPK, Bank Indonesia, dan lain-lain. Ada juga jurusan bisnis digital yang lagi anget-angetnya ini, karena digital zaman sekarang, yang prospek kerjanya ada di industri keuangan dan perbankan, industri startup, teknopreneur. Ada juga ekonomi Islam yang fokus studinya itu pembangunan ekonomi dalam konsep dan prinsip Islam. Boleh di next. Nah, selain dari program-program S1 juga ada juga program D4 dari FEB ini. Ada akuntansi perpajakan yang prospek kerjanya dapat bekerja hampir pada seluruh instansi. Ada juga akuntansi sektor publik yang memiliki prospek kerja staf akuntan, auditor sektor publik, dan lain-lain. Ada juga bisnis internasional dan juga pemasaran digital.
Boleh di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Fakultas Ilmu Budaya. Nih, di Fakultas Ilmu Budaya ini ada sekitar 10 jurusan, 9 jurusan dari S1 dan 1 jurusan dari D4. Nah, kemudian di FIB ini rata-rata kebanyakan jurusan sastra, antara lain ada sastra Indo, sastra Sunda, sastra Inggris, sastra Perancis. Nah, kemudian ada satu ilmu sejarah. Nah, untuk sastra ini kebanyakan lulusannya jadi copywriter, editor, content writer, penerjemah, translator, atau juga bisa dikerja di kedutaan-kedutaan. Nah, untuk prospek ilmu sejarah sendiri, ini ada dosen atau guru, penulis diktat, sejarah, dan sejarawan. Nah, kemudian juga di sejarah ini juga ada yang bisa juga jadi pemogram game sejarah, yang dimana kayak misalkan teman-teman ada yang tahu mungkin yang udah pernah main Age of Empire atau game-game perang atau gimana game-game tentang sejarah. Nah, itu yang desain dari sejarawan begitu. Nah, next. Nah, kemudian ada jurusan lagi sastra Jepang, sastra Arab, sastra Jerman, sastra Rusia, dan kemudian dari D4-nya ada bahasa budaya Tiongkok. Selanjutnya. Halo semuanya, aku Fahri. Nah, untuk fakultas selanjutnya ada Fikom atau Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, untuk teman-teman yang minat dengan komunikasi, bisa masuk ke Prodi S1 Ilmu Komunikasi, di mana prospek kerjanya bisa menjadi event organizer, public relation, dan sebagainya. Selanjutnya ada Prodi S1 Ilmu Perpustakaan. Ini berkaitan dengan pengelolaan informasi di perpustakaan, dengan prospek kerjanya jadi pustakawan, ahli arsip, staf administrasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada Prodi Hubungan Masyarakat S1. Prospek kerjanya itu hubungan masyarakat, mengarah acara televisi, wartawan, juru bicara, dan lainnya. Boleh di next. Prodi selanjutnya ada dari S1 Manajemen Komunikasi dengan prospek kerja manajer komunikasi perusahaan, analisis komunikasi, ahli komunikasi pemasaran, manajemen SDM. Kemudian selanjutnya ada dari S1 Jurnalistik dengan prospek kerja editor media cetak, jurnalistik, wartawan, dan sebagainya. Kemudian ada dari Prodi S1 Televisi dan Film, ini berkaitan dengan teknis-teknis pembuatan dari film dan televisi, acara TV gitu. Nah, prospek kerjanya itu ada teknisi penyiaran, talent director, sutradara, dan sebagainya. Nah, prodi selanjutnya ada dari D4 Manajemen Komunikasi, dengan prospek kerjanya menjadi tim kreatif media, konten kreator, teknisi penyiaran, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya, buat teman-teman nih yang pengen jadi kayak Hotman Paris, nah langsung aja masuk ke Prodi Ilmu Hukum. Dengan prospek kerjanya menjadi pengacara, konsultan hukum, notaris, hakim, jaksa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada, jadi kita punya main event, yaitu Florencia. Acaranya itu adalah, rangkaian acaranya sebagai berikut. Jadi ada talk show, ada tryout, ada edufest, sama ada art performance. Acaranya itu dilakukan secara online pada tanggal 21 Februari 2021. Kita juga lagi open submission, jadi kalau ada yang berminat, kalian bisa banget cek ke IG-nya @bandrosgamaban. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh Irgo. Oke, selanjutnya kita dari pihak Bandros juga mau ngadain nih, ada namanya official merchandise package. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada gelang, ada masker, ada stiker. Nah, paketnya itu
kalian bisa dapetin 3 item ini dengan harga 40.000 saja. Tapi kalau seandainya kalian nggak mau beli package ini, misalnya kalian mau belinya satuan, Kak bisa nggak beli, bilang aja, bisa banget. Harga gelang itu adalah 20.000, harga masker itu 20.000, dan harga stiker itu 45.000. Nah, untuk teknis pembeliannya gimana? Nanti aku bakal share link pembeliannya. Di situ nanti ada G-form, kalian isi mulai dari nama, asal sekolah, alamat rumah, sampai nomor HP yang bisa dihubungi, dan juga pilihan merchandise yang kalian ingin. Misalnya kalian mau beli gelang, nah kalian tulis berapa banyaknya gitu. Nanti kalian tinggal melakukan pembayaran. Nanti pembayarannya bisa dilakukan melalui transfer ataupun bisa melalui GoPay dan lain sebagainya. Bentar ya, aku share dulu linknya. Oke, halo semuanya. Maaf banget nih, aku off cam karena lagi ada kendala sinyal yang sangat luar biasa nih. Aku izin masuk ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Ainun Adelia. Kalian bisa manggil aku Ainun. Di sini aku sebagai panitia Bandros. Mau nambahin sedikit nih soal tentang Unpad yang perlu banget kalian ketahui gitu ya. Oke, Teh Mona boleh di slide yang 44. Nah, oke, kan dari tadi nih Akang Teteh sudah menjelaskan ya, kalau misalkan di Unpad itu ada jurusan S1 dan juga jurusan D4. Nah, di sini aku penasaran ya sama teman-teman dari SMA Angkasa, pada tahu nggak sih perbedaan dari S1, D4, sama D3 itu apa? Kalau misalkan masih bingung, kayaknya aku mendingan jelasin aja ya. Jadi gini teman-teman, kalau untuk perbedaan dari S1, D4, dan juga D3, sebenarnya dibilang banyak juga enggak, dibilang sedikit juga enggak, tapi masing-masing dari tingkatannya memiliki porsi yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan S1 sendiri, seperti apa yang kalian ketahui, ya sama aja gitu, sarjana, jadi strata 1 gitu ya. Dan porsi untuk di Unpadnya sendiri, untuk S1 itu lebih banyak materinya daripada prakteknya gitu. Kalau misalkan D4 sendiri, di Unpad itu sama aja kayak S1, bukan di Unpad aja sih, di semua universitas juga kalau misalkan D4 itu sudah setara sama S1. Jadi maksud aku gini, kalau misalkan teman-teman ngambil D4, contohnya bahasa dan budaya Tiongkok gitu ya, tadi sudah dijelaskan juga di Fakultas Ilmu Budaya ya. Nah nanti teman-teman setelah lulus dari bahasa dan budaya Tiongkok akan mendapatkan gelar yang bernama Sarjana Terapan. Dan dari gelar Sarjana Terapan itu teman-teman bisa langsung next nih ke tingkatan selanjutnya, yaitu adalah S2, tanpa harus menempuh S1 lagi, karena kalian itu udah setaranya di sana. Tapi perbedaan dari S1 dan juga D4, kalau D4 itu lebih banyak prakteknya daripada materinya gitu. Gitu teman-teman. Kalau misalkan D3 sendiri, teman-teman kalau mau melanjutkan ke S2, strata 2, teman-teman itu harus melanjutkan lagi nih ke S1 gitu. Gitu teman-teman, kalau misalkan perbedaan dari S1, D4, dan juga D3-nya sendiri. Nah, kalau misalkan di Unpad, kebetulan kita sudah tidak ada ya yang namanya D3 di Unpad. Kita semuanya sudah berganti menjadi D4 gitu ya. Tadi aku ngomongnya apa ya? D3 di Unpad, betul ya. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang jalur masuknya. Pertama nih, kalau misalkan masuk universitas negeri manapun, tentu saja teman-teman sudah mengetahui dan mungkin sudah ada penjaringan juga ya tentang SNMPTN atau jalur undangan ini. Nah, di Unpad sendiri tentu saja kita menerima jalur SNMPTN atau jalur undangan. Dan mungkin untuk tips-tipsnya yang lebih lanjut, teman-teman bisa buka aja IG Bandros Gamaban di @bandrosgamaban. Kita di situ sudah banyak share ke teman-teman nih di Instagram tersebut, udah banyak share gimana sih tips and trick buat lolos SNMPTN menurut kita gitu ya, versi kita. Terus juga untuk UTBK dan SBMPTN, kita juga udah banyak share tips and trick-nya
buat masuk jalur tersebut di Instagram Bandros Gamaban. Nah, untuk jalur mandiri sendiri, Unpad sendiri itu memiliki jalur masuk yang namanya SMUP atau singkatannya itu panjangannya dari Seleksi Mandiri Universitas Pajajaran gitu ya. Nah, untuk SMUP ini nanti jalurnya teman-teman bisa lihat aja di link smup.unpad.ac.id. Di situ teman-teman bisa cek ya tentang jalur mandiri yang ada di Unpad, dan jalur mandiri ini terbuka untuk semua jurusan yang ada di Unpad, khususnya untuk jalur-jalur yang D4-nya gitu ya kalau di Unpad. Dan juga untuk S1-nya kita juga membuka jalur mandiri, namun untuk jalur mandiri di Unpad sendiri memiliki uang pangkal gitu teman-teman. Untuk besaran uang pangkalnya sendiri tergantung dari masing-masing jurusannya. Yang saya tahu nih, kalau di Unpad sendiri saya cuma tahu 2 jurusan sebenarnya, karena banyak banget ya jurusan-jurusan yang ada di Unpad. Nah, untuk 2 jurusan yang saya tahu ini adalah sastra Inggris dan juga sastra Jepang yang memiliki dana awal atau kayak dana pembangunannya itu sebesar 25 juta gitu ya. Dan juga UKT yang harus dibayarkan adalah UKT tertinggi di jurusan tersebut. Contoh 8 juta ataupun 10 juta. Nah, gitu. Jadi beda-beda ya tiap jurusannya. Terus juga di Unpad ada yang namanya International Undergraduate Program atau yang bisa disingkat IUP, itu tuh kayak kelas internasionalnya lagi. Dan juga masih banyak kayak jalur afirmasinya juga. Nah, untuk jalur afirmasi ini aku mau jelasin sedikit banget ya. Jadi kalau misalkan jalur afirmasi di Unpad, sebenarnya namanya kan KIPK ya, di semua universitas juga pasti ada namanya KIPK. Kalau di Unpad sendiri kita punya yang namanya itu benefit. Kalau misalkan teman-teman jadi masuk ke Unpad lewat KIPK itu. Yang pertama adalah teman-teman bakalan dapetin asrama yang kalian bakalan dapetin secara gratis, dan itu fasilitas Unpad yang benar-benar dekat banget dan akan memudahkan kalian selama berkuliah di sana. Dan asramanya ini terletak di seberang fakultas kalian gitu ya. Jadi di sini asrama di Unpad tuh tersebar di mana-mana gitu ya. Dan banyak banget gitu. Terus selain itu, jalur KIPK juga ini akan mendapatkan uang saku sebesar 700.000 per semesternya gitu ya. Dan juga yang pasti uang semesterannya gratis sampai teman-teman lulus kuliah. Gitu sih teman-teman kalau misalnya tambahan dari aku. Mungkin next-nya bisa dibalikin lagi nih ke Kang Bani. Mangga Kang Bani. Nah ya teman-teman, kalau masih ada yang mau bingung nih, bisa langsung tanyain aja ya di kolom chat ataupun raise hand dulu boleh. Nah untuk, ini di chat udah ada nih, udah yang nanya dari Tria Rida, SMUP atau SMUP biasanya dibuka bulan apa? Nah mungkin dari Akang Tete Bandrosnya, ada yang mau menjawab boleh. Oke, aku mau jawab ya. Untuk tahun ini SMUP mulai dibuka tanggal 30 Juni 2021. Apakah sudah terjawab? Mungkin tambahannya buat info lebih lengkapnya lagi, teman-teman dari SMA Angkasa boleh langsung nge-cross check ke webnya daripada SMUP Unpadnya, daripada web Unpadnya gitu ya teman-teman. Cuman terakhir informasi itu tanggal 30 Juni. Mungkin Kang Bani, aku mau tambahin kali ya, ada pertanyaan ke private chat kita. Kebetulan aku dari fisika juga, sempat ada yang nanya kalau misalkan di fisika tuh ada pertukaran pelajar nggak sih? Nah, kalau misalkan di Fisika Unpad sendiri, untuk program khusus pertukaran pelajar itu sebenarnya nggak ada. Rata-rata program-program pertukaran pelajar di Unpad itu biasanya di UKM-UKM kayak misalkan AIESEC. Nah, itu tuh mereka rutin banget buat ngadain program-program pertukaran pelajar baik dari kita keluar maupun dari luar ke kita gitu. Kalau tahun kemarin itu sempat ada di Balai Santika Unpad juga caranya dari AIESEC ngundang beberapa pelajar dari berbagai negara buat ngenalin budaya Indonesia dan budaya mereka. Dan konteks acaranya itu kayak apa ya, main eventnya Bina Budaya, kalian pada tahu nggak ya?
main eventnya Bina Budaya, kayak mengenalin budaya dari masing-masing negara. Cuman untuk kalau kalian ngincernya ke luar negerinya dari Fisika Unpad itu ada biasanya, kalau kalian aktif, dosen-dosennya biasanya suka ngajak mahasiswanya buat ikut proyekan. Di Unpad juga ada beberapa mahasiswa yang bahkan dibeasiswa ini sama dosennya buat ikut program lanjutan atau S2 di Jepang biasanya. Buat dosen-dosen FMIPA Unpad khususnya fisika banyak banget linknya di Jepang kayak gitu teman-teman. Mungkin udah kejawab ya yang tadi nanya ke private-nya Teh Gita. Terima kasih teman-teman, semoga menjawab. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih ada yang mau nanya nih langsung aja boleh langsung chat di kolom chat, langsung aja lempar aja pertanyaannya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman tadi yang udah bertanya, dan semoga pertanyaan itu kejawabannya udah bisa cukup puas gitu ya, teman-teman bisa menjawab. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin malu mungkin ya bertanya di sini di forum ini, teman-teman bisa langsung tanya aja lewat DM kita di @bandrosgamaban di Instagram. Nah, kalau teman-teman malu nih langsung aja ke situ ya tanyanya ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Oke, jangan lupa beli merchandise dan tiketnya. Dan untuk yang mau bertanya, bisa langsung aja chat di DM @bandrosgamaban ada di Instagram. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari teman-teman dari Unpad ya, dari tim Bandros, para mahasiswa dari Unpad. Mungkin ini udah pada lelah ya anak-anaknya. Ini hari terakhir ya anak-anakku. Tolong kameranya di-on-kan semua, tidak ada yang di-off ya, karena sama ibu mau di screenshot buat laporan ke sekolah dan wali kelasnya masing-masing. Silakan. Bu Hani tolong di print screen ya per ini. Yang dari Bandros jangan dulu keluar ya. Nanti mungkin ada sistem tanya jawab juga. Kalian tuh ya ada nanya ke ibu tentang Unpad panjang lebar kali tinggi. Ini ada para mahasiswanya pada diem ya. Gimana? Kemarin pada sibuk nanya Unpad, Bu gimana Bu jurusan di Unpad IPA apa aja, IPS apa aja, gimana caranya, terus gimana di sana ya. Ini ada ya kakak-kakaknya yang dari Unpad, jadi kalau kalian mau nanya via chat juga boleh ya. Nah berikutnya di sini ada 2 orang alumni SMA Angkasa yang tidak banyak ya karena dibatas juga yang hadir ke sini. Jadi Ibu undang langsung para alumninya. Nanti akan yang pertama nanti dari UPI. Siapa namanya? Namanya Ika angkatan 2019 ya Kak ya. Ika itu jurusan keperawatan D3 ya. D3 keperawatan UPI ya. Kemudian di sebelahnya ini yang ganteng kurus ya. Mungkin banyak yang udah kenal beberapa orang. Si troublemaker SMA Angkasa. Perkenalkan siapa namanya? Nama aku Muhammad Aksar Fadillah, biasa dipanggil Aksal. Jurusan apa, Sal? Aku di UPI jurusan pendidikan pariwisata, makanya seragamnya beda. Nah, lihat, untuk pendidikan pariwisata ataupun manajemen riset dan leisure atau catering nanti seragamnya berbeda ya dengan mahasiswa yang lain. Nah, di sebelah Ibu nanti ada di belakang juga ya. Di sebelah Ibu ini dari UIN. Dari UIN angkatan kemarin, angkatan 2020. Yang dari UPI 2020 nggak bisa datang ya, diwakilkan oleh angkatan 2019. Ini yang angkatan 2020. Siapa namanya? Nama aku Fiona, angkatan 2020 dari UIN. Jurusan sosiologi. Jurusan sosiologi UIN. Fiona itu terkenal lemah lembut ya. Mantan anaknya Bu Ruri kelas 11-nya. Nah, sebelah ini ada Pak Ustadz ya. Ini ada Pak Ustadz kita mungkin pada kenal ya. Terkenal di kamusannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Nurhalik dari Universitas UIN Bandung, jurusan manajemen. Alwi jurusan manajemen. Di belakangnya di sini ada
dari Polban, ya, kelihatan ya. Nantilah Ibu kenalin biar mereka tampil ke depan. Oke, yang pertama nanti akan presentasi dari UPI dulu ya, nanti dari Aksal dan dari IKA, ya. Mangga Ibu persilahkan. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Ika Nanda Julianti, biasa dipanggil Ika. Aku lulusan SMA Angkasa tahun 2019. Sekarang kuliah di UPI, jurusan D3 Keperawatan FPOK UPI. Mangga dilanjut perkenalan dari Kang Aksal. Aja ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya, namo budaya. Selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Fadilah. Sebenarnya tadi udah perkenalan ya di awal. Gak apa-apa, biar Abdul. Nama saya Aksal. Saya lulusan SMA Angkasa 2019. Saya terkenal troublemaker ya Bu di angkasanya. Nah, alhamdulillah sekarang saya ada di UPI gitu, Universitas Pendidikan Indonesia, di prodi Pendidikan Pariwisata. Yang pertama itu nyentrik dari saya di seragam ya, karena berbeda gitu sama jurusan-jurusan yang lain. Sehari-hari jadi seragamnya ya kayak gini, ada grooming, greeting dan lain-lainnya. Dan sekarang langsung kita ini aja kali ya. Jadi loba bengkel itu di mau Oke, jadi di UPI ini punya banyak fakultas gitu. Ada FIP, FEPS, FEBS, FPTK, FPOK, dan yang lainnya gitu. Sebenarnya di sini pertama ya dari FIP. Apa sih itu FIP? Nah, FIP ini adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, yang dimana di dalam dari FIP ini ada kayak jurusan Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, ada lagi seperti Administrasi Pendidikan, Psikologi Pendidikan, yang berbau pendidikan pokoknya di sini. Non formal edukasi, edukasi psikologi, departemen, dan juga yang lainnya dari UPI ini outputnya itu menjadi seorang tenaga pengajar, walaupun memang kebanyakan mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi di UPI-nya itu tidak mau menjadi tenaga pengajar. Itu yang uniknya dari anak-anak UPI. Yang selanjutnya ada FEPS. FEPS ini adalah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang dimana di FEPS ini adalah fakultas yang memiliki jurusan paling banyak, yaitu ada 14 jurusan yang berhubungan dengan sosial. Ada juga FEBS, di mana FEBS ini adalah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Jadi untuk anak yang adik-adik di sini atau teman-teman di sini yang suka bahasa, seni, ada semuanya di sini. Nah, ini bahasa Indonesia, literatur dan bahasa Indonesia, semuanya dari sini. Teman-teman bisa sambil searching juga gitu, langsung aja ke webnya upi.edu. Ada bahasa Arab, Perancis. Karena saya juga terlalu banyak jurusan dan fakultas di UPI, jadi saya tidak terlalu paham semuanya, real semua yang ada di UPI. Ini dari FEBS, sekarang ke FPTK. FPTK itu anak teknik mesin biasanya identiknya. Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan. Nah, untuk teman-teman yang suka, biasanya ke sini sih rata-rata anak SMK yang mendaftarkan ke sini. Departemen
kelistrikan, mechanical engineering, agroindustri, dan masih banyak. Nah, sekarang ada rumor katanya UPI itu bakal membangun dan juga membuat fakultas kedokteran ya Kak, di UPI itu sedang dibangun. Nah, kampus UPI itu terbagi 5 daerah ya. Nah, di sini ada 6. Ada 6. Yang pertama itu Bumi Siliwangi. Bumi Siliwangi itu tempatnya di Setiabudi, itu pusatnya kalau misalkan bisa disebut kayak gitu. Ada juga di Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, dan juga satu di luar Bandung yaitu di Serang, Banten. Nah, jadi teman-teman punya peluang banyak gitu untuk masuk ke Universitas Pendidikan di Indonesia, mau itu melalui jalur SNMPTN, SBMPTN ataupun seleksi mandiri. Yang terpenting bahwasanya adik-adik di sini tuh memilih jurusan yang kalian inginkan dan yang akan adik-adik atau teman-teman tekuni gitu. Jangan sampai teman-teman itu secara terpaksa memilih jurusan tersebut sehingga nanti bakal dilema saat teman-teman menjalani kuliahnya. Ada teman-teman dari kasus saya juga kayak mereka sudah menjalani kuliah selama 2 semester, tapi mereka keluar karena dia berpikir bahwasanya dia tidak cocok gitu di jurusan yang sedang ditekuninya. Baik teman-teman, di sini Teteh bakal ngejelasin fakultas yang lain, yaitu fakultas Teteh sendiri ya, FPOK. FPOK itu adalah Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. FPOK ini punya 6 prodi. Yang pertama itu D3 Keperawatan, PJKR, IKOR, PGSD Penjas, Kepelatihan Fisik Olahraga, dan pelatihan fisik olahraga ini ada 2 jurusan dan dua-duanya ini tentang kepelatihan fisik. Nah, untuk keperawatan sendiri ini di UPI itu ada 2 ya teman-teman. Yang satu ada di UPI Siliwangi yaitu D3 Keperawatan, satu lagi di UPI Sumedang yaitu S1 Keperawatan. Tadi kan udah dijelasin ya sama Teteh yang dari Unpad bedanya D3 sama S1 itu gimana. Kalau D3 itu lebih banyak praktikumnya, kalau misalkan S1 lebih banyak materi atau teorinya. Itu yang ngebedain UPI Keperawatan UPI Bumi Siliwangi dan Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Lalu fakultas yang selanjutnya itu FPMIPA atau Fakultas Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Di fakultas ini banyak banget ya jurusannya, semua tentang fisika, kimia, matematika, dan ilmu komputer itu semuanya ada di fakultas ini. Lalu fakultas selanjutnya ini ada FPSD atau Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Jadi buat teman-teman di sini yang suka seni tari, seni musik, seni teater semuanya ada di fakultas ini ya. Jadi bisa langsung daftar, cek berbagai info dan pengumumannya di upi.edu. Iya, bisa di-follow dari Instagramnya UPI Edu ya, ada info UPI Edu. Itu banyak banget info-info menarik soal UPI. Untuk jalur masuk UPI itu ada 4 ya. Kenapa ada 4? Yang satu kan karena UPI punya D3, jadi UPI itu ada jalur masuk PPA. Jalur masuk PPA itu sama kayak SNMPTN, pakai rapot, cuma bedanya PPA ini khusus untuk D3. Nah, yang pertama PPA, SNMPTN, SBMPTN, dan SMUPI atau Seleksi Mandiri UPI. Mangga teman-teman, kalau ada yang ditanyain buat gimana sih tentang UPI lebih lanjutnya gitu, bisa raise hand atau ketik aja di kolom chat ya. Selanjutnya biar cepat ini dipersilahkan dari kampus lain. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fiona. Aku lulus tahun 2020, sekarang lagi kuliah di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, aku jurusan sosiologi.
Mungkin kita bahas dari fakultas dulu kali ya. Aku Fakultas Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di FISIP itu ada 3 jurusan. Ada Administrasi Publik, Sosiologi, dan Ilmu Politik. Nah, dari ketiga jurusan itu, yang paling banyak peminatnya adalah Sosiologi. Menurut data tahun aku, jumlah penerimaan Sosiologi itu hampir 200 peserta dari 3 jurusan itu. Terus fakultas yang ada di UIN juga sebenarnya beragam juga ya, ada dari ilmu budaya, ekonomi, terus juga keguruan. Nah, bedanya keguruan di UIN dengan yang lain itu, kalau di UIN itu namanya tarbiyah. Nah, di situ juga ada yang keguruan yang mengacu kepada ajaran-ajaran Islam seperti bimbingan konseling Islam. Terus juga di UIN juga ada Fakultas Ilmu Dakwah Islam. Jalur masuk UIN itu ada SNM, SBM, terus ujian mandiri, dan kalau misalnya tidak salah ada seleksi yang menggunakan jalur tahfiz. Yang hafal 30 juz itu kayaknya bisa masuk lewat jalur undangan. Nah, menurut uang pangkalnya juga, kalau ujian mandiri itu nggak dipungut uang pangkal ya UIN, setahu aku di tahun aku nggak ada uang pangkal. Jadi UKT-nya juga range-nya masih wajar sekitar 500 sampai 4 juta atau 5 jutaan sesuai dengan kemampuan gaji orang tua juga. Jadi ya masih bisa tidak terlalu tinggi lah range harganya. UIN juga punya 2 kampus, yang pertama di Cibiru, yang kedua terus di Soekarno-Hatta. Nah, yang kedua itu khusus buat pasca sarjana. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Ada yang ingin bertanya, teman-teman semua? Ayo, ada yang mau bertanya? Boleh dari belakang, boleh ya? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya di sini izinkan gimana ya? Enaknya ngomongnya kayak sama teman aja kali ya. Jadi di sini aku mau kenalin tentang Poltekkes Bandung. Karena kebetulan dan alhamdulillahnya aku keterima di Poltekkes Bandung gitu.
Jadi aku bakal bahas tentang about me, tentang aku gitu. Jadi kayak kita kenalan dulu nih, karena kalau kan berarti ada kenalan gitu. Yang kita akan bahas tentang Poltekkes kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang jurusan-jurusannya dan pendaftarannya gitu. Dan yang terakhir nanti aku bakal ngasih lihat gambaran biaya gitu. Jadi kalian tuh bakal punya Oh, Kak Sofi perwakilan Poltekkes. Langsung kencang. Matiin mikrofonnya. Suara saya terdengar? Udah. Ya, lanjut ya. Yang pertama tentang aku dulu ya. Jadi kita kenalan dulu. Halo, kenalin aku Sofia Nurmadoni, alumni SMA Angkasa tahun 2020. Dulu aku di kelas 10 MIPA D, 11-12-nya di MIPA C. Nah, sekarang aku lagi sibuk kuliah di Poltekkes Bandung, jurusannya D3 Kebidanan Bandung. Dan kebetulan alhamdulillah sekarang lagi udah yang lagi on mic di mute dulu ya. Ya lanjut ya. Aku baru beres UAS. Ya jadi aku baru beres UAS praktek sama teori. Terus sekarang kita langsung bahas aja ya Poltekkes Bandung. Nah, Poltekkes Bandung ini sebenarnya bukan, kan di sini terteranya tanggal 4 bulan Maret tahun 2002 itu sebenarnya hari peringatannya gitu. Tapi sebenarnya dia bukan tanggal segitu berdirinya. Kalau lebih kepo lagi nanti gitu kalau kalian masuk. Nah, untuk direktoratnya itu dia ada di Jalan Pajajaran nomor 56, Kota Bandung di Jawa Barat. Nah, Poltekkes Bandung juga dia berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau PPSDM-Kes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita bakal bahas jurusan. Jadi kita harus kenalin dulu nih apakah salah satunya ada yang kalian minatin, terus si Penmaru tuh. Nah, si Penmaru tuh jalur apa aja sih yang bisa membawa kita bisa masuk ke Poltekkes Bandung? Yang pertama jurusan, di sini ada keperawatan gigi. Keperawatan gigi ini kampusnya ada di Jalan Prof. Eichmann nomor 40 di Pasteur. Kalau Kebidanan Bandung lebih ke lurus, nanti belok kanan, pas di situ itu Kebidanan Bandung. Nah, farmasinya itu dari Kebidanan Bandung lurus terus. Nanti ada pertigaan, dia belok ke sebelah kanan. Nah, itu baru farmasi. Terus kesehatan lingkungan itu di Jalan Babakan Luanya di Gunung Batu. Terus keperawatan Bandung, ada Promkes atau promosi kesehatan, Kebidanan Karawang, Kebidanan Bogor, ada gizi, ada TLM atau yang biasa kita kenal analis kesehatan, sama keperawatan Bogor. Gimana sih biar kita bisa keterima gitu? Ada 3 jalur. Yang pertama PMDP atau penelusuran minat dan bakat. Jadi kalau di PMDP ini kita bakal ngelihat nilai gitu. Selain itu juga kita kayak apa ya? Kalau kalian punya prestasi itu bakal jadi nilai tambahan gitu. Dan harus diperhatikan juga untuk nilai itu harus stabil, jangan ada yang turun. Kalau misalnya kalau nggak gitu minimal dan maksimalnya harus naik gitu ya. Nah yang kedua tuh ada jalur tulis. Jalur tulis juga kayak yang kalian tahu gitu, kayak ujian tulis. Nah, di jalur tulis ini tuh dibagi lagi, ada jalur umum. Kalau jalur umum ini itu khususnya buat kayak lulusan kita SMA, terus kalau enggak SMK, pokoknya masyarakat umum gitu. Kalau misalnya jalur khusus itu buat yang karyawan. Nah, yang terakhir ada jalur gakin. Kalau jalur gakin ini jalur keluarga miskin. Nanti bakal kayak dibantu gitu. Karena kan untuk mengikuti jalur ujian tulis ini kita bakal ada dana ya untuk daftar gitu. Nah, untuk soalnya itu biasanya terdiri kurang lebih 100 soal. Ini tuh
tentang matematika, bahasa Indonesia, Inggris, dan MIPA gitu. Dan yang terakhir itu jalur SIMAMA atau sistem penerimaan mahasiswa baru bersama. Nah, kebetulan kalau SIMAMA ini, aku waktu itu daftar Poltekkes Bandung tuh pakai jalur SIMAMA. Dan SIMAMA ini itu melingkupi seluruh Poltekkes yang ada di Indonesia gitu. Kayak misalnya, kalau kamu mau daftar tuh bisa kemana-mana gitu. Kayak aku tuh daftar kemarin Poltekkes Bandung, Poltekkes Surabaya, sama Poltekkes Jogja. Dan yang keterima pasti yang dekat dulu gitu, kayak Poltekkes Bandung kan. Nah, SIMAMA itu sebenarnya harusnya pakai ujian tulis, tapi karena kemarin COVID, akhirnya kita ada apa ya? Ketentuan gitu dari direktoratnya buat pakai nilai rapot. Dan dari misal kita udah lulus dari semua ini, salah satunya kita lanjut ke tahap 2. Di tahap 2 ini kita tes kesehatan. Di tes kesehatan ini kalian pasti tahu lah ya, kita diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Dan tinggi badan pun di setiap jurusan pasti beda-beda. Kayak ada minimalnya juga. Misalnya aku di kebidanan. Di kebidanan itu minimal 150 cm gitu. Nah, begitupun dengan jurusan yang lain punya kriteria masing-masing. Terus yang kalau misalnya jalur tes kedua udah lolos, lanjut lagi ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini ada wawancara. Wawancara itu gimana jurusan masing-masing ya. Kalau kemarin di kebidanan itu, aku bocorin dikit nih ya, buat kalian yang minat gitu. Kemarin aku sempat disuruh kayak jalan. Kayaknya emang harus benar-benar jalannya itu benar-benar harus normal banget. Terus kayak pendengaran, terus dites ulang lagi kesehatannya tuh, kayak tinggi badan tuh dites lagi. Terus wawancara diperdalam kayak kamu tuh tujuannya kuliah di sini tuh buat apa? Nah, ke depannya tuh mau kayak gimana? Jadi benar-benar di wawancara itu yang nentuin kalian masuk atau enggaknya di Poltekkes Bandung gitu. Nah, udah sih ya, gitu aja nggak sih? Ya, cukup mungkin ya. Oh ya, terakhir ada biaya. Nah, ini yang aku cantumin di sini biayanya yang tahun aku sekarang. Kemarin aku sempat tanya-tanya kan ke teman-teman aku yang di beda jurusan. Dan beruntungnya emang aku tuh sebagai wakil ketua jurusan angkatan sekarang gitu. Nah, di keperawatan gigi itu kan ada 2 prodi ya, D3 sama D4. Itu beda gitu harganya, UKT-nya, uang tunggalnya tuh beda gitu. Jadi pas semester tuh kalau D3 4.600.000, kalau D4 5.100.000 gitu. Begitupun sama kayak yang lain, kalian bisa lihat sendiri ya di layar laptopnya atau layarnya. Mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Tapi paling sekarang ke TGB dulu ya, ngomongin tentang Poltekkes Bandung. Polban. Makasih semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela, saya perwakilan dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Polban. Polban terletak di Jalan Geger Kalong Hilir di Ciwaruga. Sebelumnya nama Polban itu sebelumnya Polban bergabung bersama ITB sebelum pada tahun 1997 menyatakan berpisah dari ITB. Dan untuk jurusan yang ada di Polban, ada yang pertama teknik sipil, teknik mesin, teknik refrigerasi dan tata udara, teknik komputer dan informatika, teknik kimia, teknik elektro, teknik konversi energi,
akuntansi, administrasi niaga, dan bahasa Inggris. Untuk jalur seleksi masuk ke Polban itu ada 3. Yang pertama SNMPN atau biasa disebut jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Yang kedua ada SMBPN, jalur seleksi masuk bersama Politeknik Negeri. Dan yang terakhir ada Mandiri. Dan untuk UKM yang ada di Polban itu banyak dan terdiri dari 4 bidang. Bidang pertama bidang keagamaan, bidang iptek, bidang olahraga, dan bidang kesenian. Sekian dari saya, siapa tahu ada yang ingin bertanya, bisa bertanya. Terima kasih. Kalau misalnya aku sendiri masuk ke Polban lewat jalur mandiri. Ya. Kalau waktu itu yang jalur mandiri itu ada 3 seleksi. Yang seleksi pertama itu mengambil dari seleksi nilai serta prestasi. Dan kalau misalnya udah lulus di seleksi 1, itu akan mengadakan seleksi 2 yaitu tes psikotes. Nah setelah itu baru bisa dinyatakan lulus atau enggaknya. Kalau misalnya waktu itu juga saya karena pertama saya tidak lulus di jalur mandiri, tapi saya lulus di jalur cadangannya. Jadi ada kemungkinan besar lulus di jalur cadangannya juga. Makasih. Ya, kayak tadi ya, mau ada yang ditanyain nggak tentang UPI boleh, tuh masih ada nih kakak-kakaknya. Poltekkes, dari Polban ada tuh. Boleh unmute aja kali ya Bu ya? Unmute aja mereka. Ya, atuh ya udah atuh di chat atuh. Kan udah. Oh ya, tambahan lagi ya, sama kayak Polban, Poltekkes juga ada utama sama cadangan. Kalau utama itu udah pasti, tapi belum tentu gitu. Karena biasanya yang masuk utama itu malah lebih milih ke universitas. Kayak teman-teman teteh gitu. Tapi usahain kalau kalian udah keterima di satu, ya udah gitu, jangan sampai pindah-pindah lagi. Kasihan yang gak keterima. Maksudnya kasihan yang pengen ke situ tapi nggak kesampaian gitu. Sok, ada yang mau ditanyain nggak? Ya ini ada yang tanya ya, tahun ini Poltekkes ada jalur rapot gak? Kebetulan kemarin waktu aku lihat informasinya itu ada ya kayak biasanya PMDP. Jadi pantau terus aja gitu dari Instagram atau dari web Poltekkesnya gitu. Ada lagi? Mungkin dari Polban nah, ada nggak gitu? Oke. Ada yang nanya? Tahun ini itu ada. Kalau rata-rata ya dari Lola ya, rata-rata rapotnya kepo ih. Itu kan nanya rata-rata rapotnya berapa? Ya kalau rata-rata rapot tuh biasanya dari kemarin yang dari bentar ya, bentar. Nah, kalau yang di aku daftar 2 kali kan di Jogja sama di Bandung. Kalau yang di Jogja itu dari 75. Nah, kalau yang di Bandung itu sekitar sama sih 75, cuman minimal kalian udah punya 80 gitu. Jadi udah di aman gitu kalau di segitu teh. Aduh yang tidur, aduh. Oke, untuk
teman-teman gitu untuk sekarang ya. Untuk bebas, teman-teman mau milih jalur SNM, SBM, ataupun seleksi mandiri pun, itu terserah teman-teman. Oke, mau Ika, mau Ika, mau aku? Yang mana? Oh, yang SNM itu, kita lanjutin. Itu terserah teman-teman ya, kayak mau memilih jalur manapun gitu, asalkan sesuai dengan minat dan bakat gitu. Dan jangan lupa juga tetap dikomunikasikan dengan guru-guru BK gitu, karena apa ya, kedepannya itu kalian yang SMA pastilah masa-masa dimana bingung kedepannya mau jadi apa dan bagaimana. Nah, lebih baik kayak minta sounding atau ngobrol sama guru-guru BK biar tahu nih. Alah si off-cam semua. Jadi kalian mengenali diri sendiri gitu sebelum kalian mengambil apa yang akan kalian ambil ke depannya. Untuk yang jalur SNM jangan lupa perbaiki nilai rapotnya ke depannya seperti apa dan jangan ada yang menurun dan jangan ada yang stabil, jadi harus naik terus grafiknya. Itu bisa diperbaiki Bu ya. Kalau nilai rapot itu bisa itu. Untuk tadi seni udah lama yang seni desain grafis. Oke, udah ada. Tadi ada yang nanya ya, di kafe ya, seni desain. Itu udah lama atau baru? Sebenarnya itu udah lama jurusan itu tuh. Nah, tapi untuk anak-anak yang mau ke sana tuh, ya bisa dibilang persaingannya ketat dan juga sengit. Nah, jadi untuk kamu yang mau daftar ke FSD di UPI, kamu harus perbaiki aja nilainya di SNMPTN ataupun di SBM. Karena SBM itu kan seluruh gitu. Nggak bisa nggak bisa diubah-ubah. Kalau misalkan jalur rapot kan sekarang mumpung masih di SMA bisa merubah, ya apa salahnya untuk merubah? Ya, pelatihan. Teh untuk nilai rata-rata masuk Polbar. Oh, ini ada Polbar. Kamu lagi nyari. Rata-rata nilai raport berapa ya yang bisa masuk jurusan pendidikan matematika UPI lewat jalur SNMPTN. SNMPTN pokoknya harus terus naik grafiknya, jangan sampai di bawah, jangan ada satupun nilai yang jelek. Itu sih intinya. Gak masalah kalau misalkan nilainya tinggi, tapi ada satu nilai yang turun. Nah, di situ menjadi nilai pertimbangan untuk para pengujinya. Jadi lebih baik dari misalkan 80, 85, 90, 95 dan 98 itu lebih baik daripada 90, 80, 92, 70. Nah, itu jadi bahan pertimbangan yang kecil gitu untuk diterimanya. Mungkin kayak gitu bisa terjawab semoga. Di sini ada yang bertanya, Teh untuk nilai rata-rata masuk Polban jurusan teknik mesin berapa? Untuk nilai rata-ratanya kemungkinan 8 ke atas. Soalnya dari semua jurusan juga untuk nilai rata-ratanya rata semua jadi 8 ke atas. Terima kasih. UPI, SMUPI, pakai nilai UTBK, rapot, ujian, tulis lagi, pakai UTBK. Kalau misalkan angkatan saya baru 19 itu SM-nya ujian lagi. Nah, untuk yang kemarin, yang 2020 itu pakai nilai UTBK untuk yang kemarin itu. Tapi tetap ada ujian lagi. Jadi ditambah nilai UTBK itu dikalkulasikan dengan ujiannya lagi di UPI-nya. Mungkin bisa terjawab. Ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Dipersilahkan.
Tadi kedengeran yang itu yang menanyakan SM pakai nilai UTBK atau ya pakai nilai UTBK untuk yang kemarin kayaknya sehubungan masih kayak pandemi kayak gini ada pembatasan sosial dan juga ada pengurangan pemakaian fasilitas di UPI-nya sendiri. Jadi mungkin SM-nya itu dipakai kembali nilai UTBK-nya. Izin menjawab ya. Ya, kalau Poltekkes tuh biasanya gini, pertama tuh PMDP dulu. Jadi kemungkinan UM tuh biasanya udah selesai PMDP selesai berapa minggu gitu. Nanti baru ada UM. Kedengeran nggak? Nah, jadi dipersiapin aja, dilihat aja di websitenya gitu, dipantau terus. Sama Instagramnya, ingat ya kemarin kebobolan gitu Poltekkes Bandung gara-gara ada yang bikin Instagram sama, padahal itu bukan Instagram aslinya gitu. Jadi diperhatiin juga biar kalian nggak dapat berita yang hoax. Oke, makasih. Misalkan nggak keterima di Poltekkes, itu dari teman-teman bisa ke perawatan D3 UPI. Betul, betul. Izin menjawab dari Sylvia, rata-rata keperawatan D3 UPI tahun kemarin berapa ya? Untuk tahun kemarin berarti 2020 kan ya? Rata-ratanya itu 79, untuk sekarang bisa jadi sama, bisa jadi naik 1 poin jadi 80, tapi setiap tahunnya nggak beda jauh kok dari segitu 79, 80-an. Semoga terjawab ya. Pertanyaan dari Nadia, kalau ngambil pendidikan di UPI pas SBMPTN dari Saintek harus ngambil jurusan yang Saintek juga atau bisa ngambil jurusan sosum? Gimana Kak? Kalau misalkan sosum ya sosum aja gitu. Dan Saintek karena mungkin dari soalnya juga berbeda gitu. Jadi diusahakan kalau misalkan dari pertama, nah makanya kenapa dibutuhkan komunikasi dengan BK gitu, agar kalian juga mengetahui kedepannya bagaimana. Jangan sampai di SBMPTN kalian mengambil Saintek, tapi nanti di pilihannya malah ngambil jurusan sosum. Nah itu pasti jadi bahan pertimbangan juga gitu. Sulit gitu untuk mencapai itu tuh. Jadi lebih baik kalau misalkan dari SBMPTN-nya sosum, ya diambil juga jurusan sosum. Kalau misalkan Saintek, diambil juga jurusan Saintek gitu. Di UPI ada jurusan gizi. Oh kayaknya OTW kayaknya mah. Oh iya. Kan ada fakultas kedokteran. Iya. Izin menjawab yang tadi yang dari Nadia, kalau menurut aku sih mending sesuai ya, kayak misalkan kamu ngambil Saintek ya tetap Saintek. Kenapa? Kalau misalkan nanti kamu pindah jalur, takutnya kamu tuh nggak ada basicnya, nggak punya dasarnya gitu. Di SMA kamu punya dasar di Saintek, tapi di perkuliahan kamu ngambil sosum itu menurut aku ya itu bakal susah sih, bakal ribet karena masa-masa perkuliahan itu lebih sulit daripada masa-masa di SMA. Jadi menurut aku mending sesuai yang kamu pelajari aja pas SMA. Nah ini pertanyaan dari Risti, di UPI ada jurusan gizi. Alhamdulillah untuk jurusan gizi udah ada di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Cuma untuk tahun ini belum ada pengumuman resmi dari pihak UPI-nya apakah akan dibuka tahun ini atau tidak, karena dari ya udah ada di fakultas aku ya, udah ada ruang prodinya juga udah siap pakai. Cuma jurusan gizi ini belum ada akreditasinya. Nah, karena akreditasi ini kan penting untuk kalian nanti pas mau ngelamar kerja kan. Jadi belum ada keputusan resmi dari UPI-nya, tapi udah ada kok, udah ada. Kalau nggak tahun ini ya insya Allah tahun depan. Pantengin aja terus IG UPI di info UPI Bandung. Ada akreditasi sama kayak jurusan saya ada baru. Jurusannya juga. Rata-rata fisika UPI berapa? Aduh, bukan fisika. Bukan. 7 FMIPA. FMIPA berarti di atas 78. FMIPA. Oh, 80. Ya, rata-ratanya 80 berarti teman-teman. 80 ke atas. Jadi siapin aja. Harus berapa nilai? Ada nanya lagi. Raihan. Harus berapa nilai rapot rata-rata teknik sipil? Oh, ini Polban.
untuk nilai rata-rata di teknik sipil Polban, karena sebetulnya saya juga kurang tahu ya, karena itu bukan jurusan saya pribadi, tapi untuk nilai rata-rata semuanya yang buat masuk ke Polban itu 80 ke atas, atau bisa kalian searching aja di Google untuk nilai rata-rata raportnya. Terima kasih. Oh ya, ini ada yang chat aku ya, ngomongin tentang SNMPTN sama PMDP. Nah, perlu kalian ketahuin, SNMPTN sama PMDP itu beda ya. Jadi kalau SNMPTN itu khusus banget buat universitas. Jadi jangan sampai kalian berpikir kalau SNMPTN itu bisa dipakai buat daftar Poltekkes gitu. Beda lagi, kalau Poltekkes itu punya sendiri yang tadi aku bilang PMDP. Jadi PMDP khusus buat Poltekkes, SNMPTN khusus buat universitas gitu. Jadi jangan sampai keliru, karena emang emang beda gitu. SNMPTN juga kan dibatasin kan ya, milihnya 2. Itu tuh dua-duanya universitas gitu. Dan aku kasih saran juga, kalau buat kalian milih universitas itu, jangan yang jauh dan minimal ada alumni, karena itu kesempatan kalian masuk besar gitu. Itu sih. Izin menjawab, ini tadi untuk yang fisika, tadi yang nanya fisika ya? Fisika itu ada 2 ya kalau di FP MIPA, yang pertama itu ada fisikanya aja, fisika murni, yang kedua itu ada pendidikan fisika. Nah, pendidikan fisika itu nanti kalian lulusnya bakal jadi guru fisika. Nah, kalau fisika itu, fisika murni rata-rata nilainya itu di atas 79, kalau untuk pendidikan pendidikan fisika di atas 77 nilai rata-rata rapotnya. Jurusan ilmu keolahragaan itu pendidikan atau bukan? IKOR ya berarti. IKOR ini bukan pendidikan atau non pendidikan, jadi kelulusannya bisa juga nggak jadi guru gitu. Kalau misalkan kamu mau masuk IKOR tapi nggak mau jadi guru bisa. Emang IKOR itu bukan prodi pendidikan. Untuk pertanyaan dari Jessica, Teh, D3 Keperawatan UPI kampusnya di mana? Di Siliwangi atau Sumedang? Tadi udah Teteh jelasin, D3 Keperawatan UPI itu di Bumi Siliwangi, di kampus Ledeng. Kalau yang di Sumedang itu S1 ya, S1 Keperawatan, jadi beda. UPI Siliwangi sama UPI Sumedang itu beda untuk profesinya. Kalau di Siliwangi itu D3, kalau di Sumedang itu S1. Oke, izin menjawab yang Maulina. Kalau pendidikan manajemen perkantoran UPI harus jadi guru. Oke, jadi begini ya, sebelumnya teman-teman. Ada beberapa jurusan yang dimana sebenarnya menjadi guru ataupun bukan, itu balik lagi kepada teman-teman. Termasuk di jurusan saya. Jurusan saya itu pendidikan pariwisata. Yang dimana pada output akhirnya atau pada nantinya setelah lulus dari kami pendidikan pariwisata itu ditekankan untuk menjadi tenaga pengajar di SMK pariwisata. Namun, balik lagi kepada individu ataupun orangnya. Apabila tidak mau menjadi seorang tenaga pengajar, bisa juga langsung loncat ke vokasi atau ke industri pariwisata. Soalnya banyak kan, ada kayak usaha perjalanan wisata, ada perhotelan, ada juga kayak tata boga. Itu teman-teman kalau misalkan tidak suka jadi guru, ya bisa loncat langsung ke vokasi. Sama juga seperti di manajemen perkantoran. Apabila tidak mau menjadi guru, ya berarti teman-teman bisa langsung turun ke dunia perkantoran kayak gitu. Untuk UPI rata-rata nilai jurusan matematikanya berapa ya? Itu kayaknya matematika murni. Bentar ya, di atas apa dua? Untuk matematika, jurusan matematika di UPI itu rata-rata kemarin di atas 82. Kalau masuk pariwisata ada tes bahasa Inggrisnya. Oke, nggak ada. ini yang paling saya seneng. Karena saya juga dalam bahasa Inggris, saya 0 gitu. Bisa ditanya sama guru-guru SMA Angkasa, saya bahasa Inggrisnya jelek. Tapi saya di pariwisata juga. Waktu kalian semester 1, kalian juga dimulai bahasa Inggris itu dari 0. Dari mulai mengeja, nanti naik bertahap kayak gitu. Ada pengantar pariwisata, bahasa Inggris, ada bahasa Inggris lanjutan pariwisata.
gitu sih. Jadi untuk bahasa Inggris jangan takut kalau misalkan memang pada dunia industrinya pariwisata itu berhubungan dengan bahasa Inggris karena mungkin dunia internasional itu masuk ke pariwisata, tourism juga. Tapi tidak semua pariwisata itu menggunakan bahasa Inggris. Karena kita kan di sini masih di Indonesia, kecuali kita bertemu dengan tamu-tamu dari luar Indonesia. Tak, kalau Tata Boga UPI masuk Sosum atau Saintek. Ini teh ke Sosum masuknya. Dari oh. Nilai rata-rata masuk jurusan Ilkom teh beda. Gini, ada dua ya, Ilkom atau Ikom. Soalnya Ilkom teh ilmu komputer. Nah, dan Ikom itu ilmu komunikasi. Jadi yang mana ini teh Ilkomnya? Karena berbeda gitu, teman-teman, antara Ikom dan Ilkom. Oh iya, untuk teman-teman misalkan di sini kan emang Polban, Poltekkes dari UPI. Dari teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya tadi, kan sebelum dari kami itu ada teman-teman dari Unpad ya. Nah, boleh ditanyakan atau sok kayak kepo di mana sih Unpad gitu. Unpad gitu, enak tuh anak-anak pertanian. Teman-teman saya. Kalau Tata Boga UPI masuk Sosum ini mudah ya. Untuk oh iya, sok mangga. Untuk tahu info portofolio seni desain grafis UPI di mana ya infonya. Tadi biasanya ada di UPI Generation, itu Instagramnya. Nanti di follow aja. Tiap ada informasi baru dan apalagi perihal penerimaan mahasiswa baru, itu akun yang paling cepat menyebarkan informasi di UPI Generation. Jadi di follow sama teman-teman. Ilmu komunikasi itu kan. IKOM berarti FIPS. Ya, rata-ratanya teman saya kemarin itu di atas dari 81, di atas 81. Oh iya. Di sini ada yang nanya untuk rata-rata nilai teknik kimia Polban. Ditegaskan lagi, untuk nilai rata-ratanya itu 80 ke atas. Atau kalau misalnya ada yang ingin cari tahu lagi nilai rata-ratanya, bisa cari aja di Google. Terus ada yang nanya tadi, kalau nilai 88 plus aman gak di Teknik Sipil Polban? Itu bisa kemungkinan aman kalau misalnya nggak ada nilainya yang di atas kamu. Terus usahain juga untuk masukin prestasi-prestasi yang kamu punya. Jadi biar bisa menutupi gitu. Ini tadi ada yang ngechat saya, dia nanyain, Teh mau nanya, kalau ikutan SBM Sosum tapi dari MIPA, karena nggak menguasai pelajaran MIPA, apa nggak terlalu beresiko gitu? Sebenarnya gini, dipertanyakan lagi ke kalian ya, kalian nggak menguasainya di mana? Mungkin aku juga ngerasain, aku IPA gitu. Pasti di pelajaran satu itu atau di dua. Nah, tapi kalau seenggaknya kalian berusaha dulu gitu. Kalau buat linjur ke Sosum, itu ada plus minusnya gitu. Kayak kalian juga harus benar-benar ekstra banget buat belajar Sosum. Karena nggak semudah itu walaupun emang cuman hafalan, kalau kalian ngeblank tuh sama aja gitu. Nah, kita juga harus sering belajar pakai buku UTBK gitu. Jadi kalau kata aku semaksimalin dulu sesuai jurusan kalian. Karena gimana pun juga pasti dilihat gitu nilai-nilai kalian sebelumnya. Kalian di mana juga gitu. Nah, kalau misalnya pasti kan pada ngeluhnya tuh di
di pelajaran itu kan, aku ngerti di pelajaran itu, tapi seenggaknya kalau kalian otodidak, kalian bisa berusaha ngerti, pasti ngerti, yakin aku mah. Nah, jadi usahain kalian tuh fokus dulu sama jurusan kalian, sama searah sama apa yang kalian pelajarin 3 tahun ini gitu. Nah, jangan sampai kalian mentang-mentang IPA linjur ke IPS tuh gampang, jangan sampai kayak gitu. PMDK. Ini nanyanya yang mana ya, Hairun? Boleh di-chat lagi. Takutnya salah jawab gitu. Iya sih, nilai. Ibu bantu jawab ya. Kalau PMDK PTN, UPI, UNPAD, UIN itu SNMPTN ya. Kalau Poltekkes nanti tersendiri linknya poltekkesbandung.ac.id. Kalau Polban, kalau D4 yang Ibu sampaikan kemarin itu gabung dengan SNMPTN. Kalau D3 itu di SNMPN. Ya. Jadi kalau PMDK itu ada beberapa kampus yang punya linknya sendiri-sendiri. Enggak digabung dengan yang lain. Ya. Kalau daftar PMDK itu linknya punya sendiri. Oh, Poltekkes ya. Poltekkes ya, linknya sendiri tadi ya yang Ibu bilang. poltekkesbandung.ac.id. Ya. Mungkin sekian udah dulu ya. Ini udah jam 1, kalian belum sholat juga. Ada yang kelaparan, pasti itu Gilang, pasti perutnya udah kerebek-kerebek Gilang. Pasti udah kelaparan. Ya. Kemudian juga terima kasih. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.